Baik. Saya ingin mengucapkan selamat Sabat buat semuanya yang telah bersama dengan kami di ruangan Zoom ini maupun yang sedang menonton menerusi laman Facebook gereja. Sungguh sangat berpuji kepada Tuhan karena kita dapat bergabung bersama sama ada di Malaysia maupun di Indonesia maupun mungkin dari tempat-tempat yang lain yang kami tidak ketahui menyertai program pada Sabat ini. Nah baik, pembicara kita untuk acara khotbah pada Sabat ini ialah Elder Dwight George Nayon atau lebih dikenali nama medianya adalah Elder Sandy Nayon yang akan berbicara kepada kita. Nah, beliau bersama dengan istrinya yaitu Madam Vivi Mambo telah diberkati dengan 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang pertama adalah Prince Abraham yang berumur 16 tahun dan yang kedua Love Israel Lynette yang berumur 14 tahun. Nah, beliau merupakan seorang pensyarah legal aspek produk, transaksi informasi dan komunikasi dan juga dari aspek hukum ekonomi di Universitas Gunadarma di Jakarta. Ya, selain daripada itu juga beliau merupakan ahli parlimen bagi the People's Representative Council. Ya, dan di atas itu kita berterima kasih juga kepada bersyukur pada Tuhan karena beliau juga selain daripada tanggung jawab yang dia ada ini, beliau melayani Tuhan di gereja Jakarta International Seventh Day Adventist Church sebagai salah satu ketua gereja di gereja tersebut. Ya, dari pihak gereja-gereja BM di seluruh semenanjung Malaysia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Elder Sandy Nayon atas kesudian beliau menjadi pembicara kita pada Sabat ini. Sebenarnya juga program kumpulan umum peristiwa-peristiwa akhir zaman pada tahun ini ya. Jadi Sabat ini tajuk khotbah yang beliau akan sampaikan adalah Sudah Lihatkah Anda? Tanpa membuang masa, saya ingin memberikan waktu ini kepada pengkhotbah kita. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat Sabat untuk saudara-saudara semua, jemaat-jemaat, gereja-gereja BM semenanjung Malaysia, dan juga yang ada di Indonesia hari ini. Ini satu hari yang luar biasa bahwa Allah Tuhan sudah menciptakan, membuat hari Sabat ini menjadi hari di mana kita dapat berkumpul bersama-sama, memuji membesarkan nama Tuhan, berbakti, dan kita dapat berbagi dan menerima, bahkan menerima berkat-berkat Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa untuk saya. Terima kasih juga untuk Pendeta Nofri yang sudah mengundang saya dan juga seluruh pendeta-pendeta, ketua-ketua sidang, elders yang ada di Malaysia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa bertemu langsung, walaupun saya belum pernah ke gereja di Malaysia. Tapi sekarang saya berbangga hati, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di Malaysia pada siang hari ini. Dan suatu kebahagiaan juga karena pada hari ini saya tadi mendengar khotbah dari pemaparan dari Pendeta Nofri. Ternyata tanda kita adalah hari ke-7. Dan hari ini luar biasa, tepatnya pada tanggal 7 juga. Ini luar biasa. Dan kemudian saya juga bersenang hati karena hari ini dengan pertolongan Tuhan tinggal 2 pasal lagi, yaitu pasal Yohanes, John. Saya sudah menyelesaikan bacaan saya di kitab Yohanes atau John. Dan nanti saya akan masuk ke kitab-kitab para rasul atau Acts. Dan kebahagiaan yang ketiga, karena berketepatan nanti setelah tutup Sabat, saya akan memasuki ulang tahun, anniversary
Kita punya pernikahan yang sudah 17 tahun. Tuhan menyertai keluarga kami. Nah, pada jam ini izinkan saya untuk berbagi, dan saya ini bukan pendeta, jadi saya bukan berkhotbah, tetapi saya ingin berbagi. Kita melakukan Bible study bersama-sama. Ya, kita Bible study bersama-sama, kita mempelajari Alkitab, dan saya izin share langsung. Ini materinya langsung. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada jam Sabat yang Kau berkati ini dan Kau kuduskan ini, kami anak-anak-Mu Tuhan datang merendahkan hati kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun kesalahan dosa pelanggaran kami, agar kami dapat menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami mohon dengan rendah hati, agar Roh Kudus-Mu sama malaikat yang suci beserta kami, agar apa yang kami dengar dan akan kami sampaikan, semua itu datang daripadamu dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kami percaya bahwa hari ini kita semua adalah umat-umat Tuhan yang percaya akan firman Tuhan, percaya akan Alkitab. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, kadang orang-orang di sekitar kita akan menanyakan, betul nggak? Betul atau tidak yang tertulis di dalam Alkitab? Sehingga pada hari ini saya ingin sama-sama kita. Judulnya adalah Sudah Lihatkah Anda? Artinya kita semua yang hadir di forum Zoom ini atau yang hadir di Facebook bisa sama-sama kita memverifikasi, ya, mengkonfirmasi apakah benar yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, pada konteks ini adalah kita lihat dalam Matius, dan ini puji Tuhan saudara, karena pertolongan Tuhan, ini Matius 24 ayat 3 sampai 51 merupakan ayat yang Tuhan izinkan saya bisa menghafal. Dan ketika itu saya senang sekali supaya kita sama-sama melihat apa kata Alkitab dan apa kata dunia. Sehingga kita bisa mencocokkan, mensinkronasikan apakah perkataan ini benar. Di sini yang berkata, yang berfirman adalah Yesus sendiri. Bahwa Yesus duduk di atas Bukit Zaitun dan kemudian muridnya mempertanyakan bahwa katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, kita lihat saudara, apa kata dunia? Dan Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa? Karena Yesus berkata di sini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah saudara sudah melihat? Kemudian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Apakah saudara sudah melihat perang, dan perang di mana-mana? Dan apakah saudara sudah mendengar atau membaca kabar-kabar tentang perang? Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Nah, kita lihat, saya mengambil sengaja di media-media internasional supaya kita melihat apakah perkataan Yesus itu benar atau tidak. Dan puji Tuhan saya melihat ternyata perkataan Yesus 2000 tahun lalu, hari ini kita masih bisa mengkonfirmasi, memverifikasi bahwa perkataan Yesus dapat dibuktikan. We can prove it. What Jesus has said
2,000 years ago. Kita lihat di sini, ada kabar-kabar peperangan. Kemudian di sini dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi yang saudara lihat selama ini, yang sudah saudara lihat selama ini, peperangan, deru perang, semuanya itu, bahkan famine atau kelaparan, itu semua baru permulaan. Nah, kita lihat lagi di sini. Israeli terror may trigger global original. Artinya di sini bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan itu dapat mempengaruhi. Dan perkataan Yesus dapat kita buktikan benar terjadi. Ya. Kemudian di sini kalau di dalam versi Alkitab bahasa Inggris itu tertulis ada pestilences. Ya. Kita lihat penyakit-penyakit yang sudah pernah kita lihat, yaitu ada TB, dengue fever, AIDS, chickenpox, Ebola, swine flu, SARS, coronavirus, Delta variant, dan lain-lain. Kita sudah pernah lihat. Dan kemudian gempa bumi di berbagai tempat. Saya yakin saudara juga sudah pernah lihat hingga saat ini. Jadi perkataan Yesus dapat dibuktikan benar. Kemudian engkau akan diserahkan pada penganiayaan. Bahkan mereka akan membunuh kamu. Kamu akan dibenci oleh seluruh bangsa karena namaku. Kita juga sudah melihat bagaimana peristiwa-peristiwa hari demi hari bahwa ada pembakaran umat-umat Tuhan. Gereja dilarang berbakti. Macam-macam sekali, ya. Kita bisa mendengar, kita bisa membaca sekarang berita-berita seluruh dunia. Dan kemudian kita lihat di sini, di media pun kita bisa konfirmasi perkataan Yesus. Top 10 most dangerous countries for Christians sudah ada, karena kamu akan dibenci oleh seluruh bangsa karena namaku. 2000 tahun lalu Yesus mengatakan ini. Kita lihat di sini secara peta, nanti saudara pelajari juga ya, karena kita sedang belajar Alkitab. Saudara bisa Google, search di Google. Kemudian dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, kita lihat di sini, apa itu murtad? Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Jadi saudara juga pernah melihat orang meninggalkan agama. Apapun alasannya. Alasan posisi, jabatan, alasan cinta, alasan lainnya. Saudara akan lihat itu, sudah lihat. Nah, kemudian di sini saling menyerahkan, artinya kalau di dalam bahasa Inggris betray one another. Saling mengkhianati. Hari ini saudara bisa lihat berapa kejadian-kejadian yang mengkhianati, ya, bahkan mengkhianati pasangan, pernikahan, mengkhianati klik, teman bisnis, dan yang lainnya. Saudara pasti pernah lihat. Jadi perkataan Yesus benar, terbukti. Ada saling membenci, saudara juga pernah lihat, dan ini juga tidak hanya terjadi di dalam dunia, tetapi di dalam gereja. Sudah ada umat Tuhan yang saling membenci, bahkan mengkhianati. Ya, dan saya tidak tahu di Malaysia, tapi di beberapa tempat sudah ada umat Tuhan yang berani menunjukkan seperti ini kepada pendeta. Kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka sudah berani, ya, menunjuk orang-orang yang diurapi. Nah, di sini kita akan lihat ada banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara juga sudah melihat. Tadi pun pendeta Nofri sudah menyampaikan. Orang-orang pemuka agama yang akan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara pastinya sudah melihat.
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kalau dalam bahasa Inggris, because lawlessness will abound. Jadi karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi saudara nanti bisa pelajari di rumah, itu hubungkan dengan 2 Timotius 3 ayat 1-7. Kasih yang seperti apa yang sudah hilang. Manusia seperti apa sekarang yang sudah meninggalkan hukum-hukum. Ya, baik hukum negara, hukum Tuhan, ya, sudah tidak peduli. Sehingga kasih itu sudah mulai apa? Lenyap. Saudara akan melihat itu. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maksudnya seperti apa? Orang yang bertahan adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang Yesus katakan, yaitu membenci, mengkhianati, orang-orang yang tidak peduli akan hukum Tuhan, orang-orang yang tidak peduli akan hukum-hukum negara, yang melanggar. Kita tidak menjadi seperti mereka. Itu maksudnya adalah orang-orang yang bertahan. Artinya kita bukan bagian, we are not part of those people that Jesus have mentioned 2,000 years ago. Jadi kita akan bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu, di sini adalah suatu yang luar biasa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Artinya apa? Kalau 10-20 tahun lalu, ketika saya baca firman ini, saya berpikir bagaimana caranya saya mengabarkan Injil kebenaran ini kepada saudara saya di Malaysia. Berapa jam saya harus pergi ke sana. Lalu mengabarkan saudara saya yang ada di Amerika, di Eropa, di luar biasa. Zaman dulu saudara, kalau kita mengirim surat, saya punya saudara ada di Belanda, di Holland. Ketika saya kirim surat, mama saya kirim surat, itu butuh waktu 3 bulan. Dan dibalasnya 3 bulan, jadi butuh waktu 6 bulan. Tapi hari ini saudara, perkataan Yesus dapat diverifikasi. Dapat dibuktikan bahwa sekarang saudara hanya tinggal menggunakan jari saudara. Klik saja, saudara sudah bisa menyebarkan, memberitakan kabar-kabar tentang kebenaran Tuhan. Seperti saudara dengan saya hari ini. Hanya mengklik saja, Zoom, kita sudah bisa bertemu bersama-sama, berbagi firman Tuhan. Jadi saudara, perkataan Yesus dapat dibuktikan benar. Waktu 30 tahun lalu, 20 tahun, ini tidak masuk akal. Bagaimana mengabarkan Injil kebenarannya di seluruh bangsa. Tetapi hari ini kita puji Tuhan, kita bisa membuktikan bahwa perkataan Yesus benar. Lalu kemudian saudara, di sini kita belajar lagi firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di perangian di atas rumah, jangan dia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, jangan dia kembali mengambil pakaiannya. Saudara, kalau saya membaca ini, saya ingat waktu itu, saya bersyukur, tahun 1997 Tuhan izinkan saya untuk pergi ke Israel. Tapi saya belum melihat bahwa ada orang yang melarikan diri ke Yudea. Nah, tapi kalau yang ada di sini, saudara, yang ada di sini yang saya lihat, dan beberapa teman-teman saudara di negara lain, itu sudah ada yang mempersiapkan diri untuk melakukan country living. Karena melihat berita-berita yang kejadian-kejadian, peristiwa, perbuatan-perbuatan yang sebelumnya Yesus sudah sampaikan, yang barusan kita pelajari sama-sama. Sudah ada kasih yang tidak ada sama sekali lagi. Sudah hilang kasih, sudah ada pengkhianatan, sudah ada hal-hal yang cinta uang, pembual, sudah terjadi sehingga sekarang sudah mulai ada orang-orang yang mempersiapkan diri untuk melakukan country living. Belajar untuk
bagaimana bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dengan hasil-hasil daripada tanaman-tanaman yang ditanam, yaitu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Sudah mulai belajar. Ada beberapa orang, saya sudah lihat. Kemudian orang yang sedang di peranginan di atas rumah. Waktu itu saudara, saya boleh cerita, saya belum lihat, tapi saya mendengar suatu kesaksian dari umat Advent, itu waktu kejadian di Palu. Di Palu itu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah. Nah itu waktu terjadi tsunami, ada beberapa orang yang terbawa oleh laut, disapu, dihabisi oleh laut. Tapi ternyata ada seorang nenek, ini kesaksian daripada umat Advent, seorang nenek yang ditemukan di atas atap rumah, on the top of the roof of her house. Nenek itu buta dan lumpuh, tapi Tuhan menyelamatkan. Dan kita juga lihat bagaimana kejadian-kejadian banjir, storm, badai, apa semua kita bisa lihat di televisi. Orang sudah tidak bisa lagi kembali ke rumah untuk mengambil baju-bajunya. Sudah tidak bisa lagi. Jadi kejadian ini sudah bisa kita lihat. Jadi apa perkataan Yesus dapat dibuktikan benar. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kalau kita di Indonesia dan di Malaysia kita tidak ada musim dingin, kita tidak on the winter. Jadi berdoa supaya ketika ada disaster, ada malapetaka, itu tidak terjadi pada hari Sabat. Karena kita hari Sabat adalah hari yang indah untuk kita bisa berkumpul dan memuji membesarkan nama Tuhan. Berdoa agar jangan jatuh pada hari Sabat. Nah kemudian di sini suatu perkataan Yesus yang saya juga rindu untuk berbagi kepada saudara. Disinilah kita juga Bible study di sini. Bahwa Yesus katakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Itu ayat inti kita tadi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini maksudnya apa? Saya dengan segala keterbatasan, saya ingin berbagi, saya ingin belajar Alkitab bersama saudara-saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia juga bersama saya di sini. Kita lihat, ada 3 hal, siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dikatakan great tribulation that has not been since the beginning of the world until this time, no nor ever shall be. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Lalu poin yang ketiga yang kita akan pelajari, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi, verifikasi tentang perkataan Yesus. Kita lihat saudara, media di dunia itu mengatakan, this is our most dangerous time. COVID-19 deaths are at unprecedented levels as US cases top 22 million. Ada satu perhatian yang luar biasa saudara yang kita perlu pelajari. Dunia menggunakan kata unprecedented. Apa itu unprecedented? Kita lihat saudara. Di dalam dictionary atau kamus Cambridge, unprecedented itu adalah artinya never having happened or existed in the past.
Kalau bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, itu unprecedented, artinya belum pernah terjadi sebelumnya. Nah sekarang saudara, apa kata Yesus di dalam Alkitab? Kata Yesus, such as has not been since the beginning of the world until next time. Artinya sesuatu yang belum pernah terjadi sejak awal bumi ini Tuhan ciptakan. Jadi saudara, kita lihat di sini, dunia sudah mengatakan unprecedented. Dan kita lihat, kita verifikasi kembali apakah Yesus mengatakan yang benar yang dapat dibuktikan. Kita lihat di sini, apa kata pemimpin WHO? Dikatakan, coronavirus pandemic is an unprecedented global crisis. Jadi Dr. Tedros mengatakan, unprecedented. Something that has not been since the beginning of the world. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Mengapa saudara? Saudara juga sudah melihat bagaimana krisis sekarang ini karena akibat pandemi itu menyebabkan tidak hanya satu atau dua negara saja yang mengalaminya. Tetapi saudara, kita lihat dikatakan di sini global. Dunia sekarang, apapun agama saudara. Are you Hindu? Are you Buddhist? Apakah Buddha? Apakah Muslim? Apakah Kristen? Apapun agama saudara, apapun profesi saudara, pekerjaan saudara, latar belakang saudara, apapun komunitas saudara, sekarang seluruh dunia sekarang sedang menghadapi krisis yang sama. Krisis yang luar biasa. Krisis mentalitas. Krisis ketakutan. Krisis kegelisahan. Kita lihat sekarang global, semuanya global. Dan kita lihat lagi. We are facing an unprecedented global challenge to protect every country from COVID-19. Who are we? Sekarang sudah menggunakan we, bukan lagi special country. Bukan lagi negara yang disebut hanya negara satu, negara dua, negara. No, we are. Kita semua sekarang di dunia secara global sedang menghadapi unprecedented. Yang Tuhan Yesus katakan sesuatu yang belum pernah terjadi secara global. Tantangan-tantangan ini. Mengapa saudara? Karena kita melihat sekarang tantangan-tantangan secara global ini tidak hanya terjadi pada masalah penyakit saja, sakit penyakit. Tetapi ini terjadi sampai kepada keluarga kita, di dalam rumah kita. Anak kita pun menghadapi tantangan-tantangan. Orang tua kita menghadapi tantangan-tantangan. Tetangga, your neighbor, menghadapi tantangan-tantangan yang sama. Adik saya itu ada di Jerman. Yes, anaknya boleh pergi ke sekolah. Tidak lagi di rumah, online. Tidak. Pergi ke sekolah, tetapi setiap 3 hari, the kids has to have a swab. Tested. Can you imagine? Dapatkah kita bayangkan setiap 3 hari kita harus swab. Kita harus tes. Jadi sekarang challenge, tantangan yang luar biasa yang kita hadapi. Secara global, secara dunia. Bukan lagi hanya di satu negara. Nah kemudian kita lihat, unprecedented, apalagi? Economy suffers unprecedented collapse. Kita lihat sekarang, kita dengar, kita lihat, kita dengar, kita baca bahwa banyak perusahaan-perusahaan sekarang tutup, collapse. Semua yang berhubungan dengan ekonomi sekarang ini collapse. Perusahaan-perusahaan jasa, baik itu di udara, baik itu di darat, baik itu di laut,
pesawat penerbangan, itu semua collapse. Tidak ada penumpang, hanya sedikit penumpang. Itu menyebabkan economy suffers unprecedented collapse. Dan kita lihat lagi saudara, 1.5 million children lose family member or caregiver. Artinya apa saudara? Hari ini sudah kita lihat, baik di tetangga kita, di keluarga kita, di negara-negara lain, kita mendengar banyak anak-anak sekarang itu kehilangan orang tua mereka. Dan dunia mengalami. Ada di dalam Instagram, anak saya pernah bilang, Daddy, saya baca ada satu yang posting mengatakan, oh, COVID-19 took my mom. COVID-19 took my daddy. Jadi saudara, apa yang Tuhan sampaikan? Ini terjadi. Bahwa akan ada kesusahan besar. Akan ada siksaan besar. Bagaimana tidak siksa saudara? Kalau kita melihat orang sekarang rumah sakit saja sudah tidak bisa menampung siksa, kesukaran buat kita menghadapi persoalan-persoalan. Itu baru kesehatan kita, belum ekonomi kita. Kalau tadi kita mendengar Pendeta Novi, berhubungan dengan ekonomi semua. Dan kita lihat saudara di sini, ketika kita melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan, kita harus melihat bahwa Yesus sudah menuliskan dan apa yang disampaikan itu benar. Kita lihat di sini. Sekarang tidak lagi hanya satu negara. Saya ulangi lagi, tidak satu negara, but around the world. Everybody, every people in the world facing the same problem right now. Ini tanggal 19 Juli waktu itu. Ada total deaths 4 million. Total confirmed cases 190.4 million. New deaths 6,000. New cases 423,278. Kita lihat. Dan di mana saja kejadian ini. Dan berapa? Waktu itu about 6 weeks to go, itu bisa dari 120 sampai 100 million cases. Ya. Kemudian sebelumnya it took about 10 weeks for cases to go from 30 to 60 million. Jadi saudara lihat bagaimana perkembangan, dan nanti kita akan pelajari sama-sama ini apa kata perkataan Yesus tentang hal ini. Nah kita lihat di sini tidak hanya di Asia, tetapi di Europe, Middle East, North America, Latin America, Caribbean, Afrika, semua mengalami hal yang sama. Indonesia, ada Malaysia di sini, Philippines kita lihat ya. Saya tidak membaca semua, mengurai semua, kita nanti pelajari. Itu ada di Europe ya, nanti pelajari sendiri. Di Middle East juga, saudara lihat. Kemudian ada di Afrika, sudah dipelajari. Di Latin America and Caribbean, kemudian di Oceania, itu juga semua dunia sekarang menghadapi hal yang sama. Nah, beberapa minggu kemarin sudah ada bayangan-bayangan, sudah ada perkiraan, oh sudah mulai turun COVID, sudah mulai menurun pandemik ini. Tetapi baru saja kita berpikir seperti itu. Kita lihat tanggal 20 Juli kemarin, Central Florida hospitals closed to ICU capacity as COVID-19 cases increase. Mulai naik. Lalu kemudian baru saja kita dengar tiba-tiba muncul lagi India ada epidemic. Ya. Lalu kemudian saya dapat juga dari berita status darurat COVID-19 di Sarawak, Malaysia diperpanjang. Ya. Dari Februari 2022. Ini ada berita. Kemudian di sini Malaysia akan berakhir pada Minggu 1 2021. Tetapi untuk di Sarawak itu sampai Februari
2022. Nah, mungkin saudara-saudara yang di Malaysia akan lebih tahu ya masalah ini. Artinya terus berjalan persoalan ini. Kemudian baru saja 2 hari lalu kita mendengar Chinese cities enter lockdown again. Coronavirus, a global update. China is rushing to contain its largest outbreak in months. Also, the Australian city of Brisbane goes into lockdown. Kita lihat 6 hari lalu. Dan saudara, di media di sini juga dikatakan tren virus corona pandemi belum berakhir. Sebagian negara melakukan lebih banyak kasus baru infeksi COVID-19 dipicu varian Delta. Lalu itu permasalahan pandemi. Lalu kita juga pelajari sekarang. Kita lihat bahwa ada the world's most extreme weather events 2021. Kita lihat apa saja eventsnya. Peristiwa apa. Di sini saudara bisa lihat. Saudara bisa Google, bisa search ya tentang badai-badai, baik itu salju, badai yang ada di negara tropik ya. Itu ada semua, banjir, semua berbarengan, all parallel, all come together. Masalah ini semuanya sama-sama dihadapi oleh semua kita di dunia. Dan kita lihat di sini, ada di Oregon ya, ada bootleg fire ya. Ada kepanasan yang temperaturnya sekarang sudah tidak bisa lagi diprediksi. Nah, lalu di sini dalam masalah pekerjaan sudah banyak sekarang yang lose their job. Mereka tidak bekerja lagi. Jadi bayangkan saudara kalau sudah tidak bekerja lagi. Mereka juga akan berpikir, apakah anak saya nanti bisa melanjutkan sekolah? Apakah besok saya bisa makan? Apakah saya masih bisa tinggal di rumah ini? Apakah saya masih bisa membayar apartemen saya? Apakah saya bisa masih meneruskan rumah saya? Sudah banyak orang dunia mulai berpikir karena lose their job. Bahkan COVID-19 has increased youth unemployment. Anak-anak muda pun karena persaingan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Nah, saudara, kalau melihat semua kejadian ini yang sekarang kita hadapi, how long can you survive? Berapa lama kita akan bertahan? Tapi Yesus katakan, dari di alam Alkitab, dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Itu Yesus yang mengatakan. Hari ini kita lihat, orang sekarang sudah mulai berpikir, apakah saya besok akan get contracted? Apakah saya yang akan mengalami itu, penyakit itu? Apakah besok saya atau minggu depan atau bulan depan? Sepertinya orang mulai berpikir, apakah am I going to get contracted? And my kids are going to get contracted. And my wife, and my husband, and my parents. Our mind goes to that kind of questions. Kita sudah mulai berpikir-pikir, apakah nanti kita yang kena? Apakah saya akan kehilangan pekerjaan minggu depan, bulan depan, 6 bulan lagi? Banyak sekali pertanyaan hari ini, saudara. Dan bukan kita saja. Everybody in the world. Start thinking. Mereka yang sekarang punya, juga sekarang berpikir, mau dikemanakan? Karena semua mengalami permasalahan. Saudara, Yesus juga katakan di dalam Alkitab, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, nah ini suatu janji yang luar biasa dari Yesus. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened.
What a great promise. Bukankah itu janji luar biasa? Kita buktikan, saudara, apakah dunia melihat bahwa sekarang Tuhan sedang mempersingkat waktu? Apakah dunia pun, orang dunia pun melihat? Apakah ada yang memperhatikan? Kita lihat, saudara, apakah perkataan Yesus benar dapat dibuktikan? Kita lihat di sini. Sudah ada media dan saudara bisa melihat ada beberapa yang bisa saudara search. Why 2020 could be a shorter year than normal? Dunia sudah mulai bertanya. Mereka sudah merasakan. Kemarin sepertinya baru di gereja misalnya. Kemarin sepertinya saya baru hari Senin, saya baru ketemu saudara. Sekarang sudah mulai mau Senin lagi. Sudah mulai ada perkataan-perkataan seperti itu. But for the elect's sake, those days will be shortened. That's what Jesus said 2,000 years ago. Jadi apakah saudara bisa bertahan kalau keadaan seperti ini sampai minggu depan, 2 bulan depan, 6 bulan lagi atau tahun depan? Apakah saudara bertahan? Hanya saudara yang bisa menjawab. Tetapi kasih karunia Tuhan, Tuhan bilang Tuhan akan mempersingkat waktunya. Dan dunia sudah melihat itu, merasakan. Bahkan dikatakan di sini, this is because the earth is spinning faster on the axis, quicker than it has done in decades, and the days are therefore a tiny bit shorter. Luar biasa, saudara. Ketika saya baca ini luar biasa. What Jesus said, we can prove it. Satu lagi yang saya perhatikan, it is not completely clear why the planet is doing this, but the rotation is affected by a number of factors, including the motions of its molten core, the oceans, and its atmosphere. Artinya, saudara, dunia pun belum bisa menjawab, belum bisa melihat secara jelas kenapa planet ini tiba-tiba sepertinya spinning begitu cepat dan akhirnya waktu begitu cepat. Tapi kita umat-umat Tuhan yang belajar firman Tuhan, kita harus yakin, memiliki iman bahwa di sini dikatakan but the rotation is affected by a number of factors. Dan kita harus meyakini one of the factor, salah satu faktor adalah apa? Yesus sudah prophesied about this. Yesus sudah mengatakan 2000 tahun sebelum kejadian ini. Faktornya karena Yesus bilang, Yesus katakan, saya akan persingkat waktunya karena umat-umat pilihan. Isn't that awesome? Bukankah itu berkat Tuhan? Dan kita lihat, saudara, pada waktu itu, setelah ini kita akan mengalami terus, saudara. Kita akan mengalami terus persoalan demi persoalan di akhir zaman ini. Dan di situ kita akan melihat, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Itu Yesus katakan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. If possible, even to the elect. Mereka akan menyesatkan. Jadi bisa menyesatkan pendeta-pendeta, bisa menyesatkan ketua-ketua, bisa menyesatkan jemaat, anggota-anggota jemaat. Mengapa? Karena ketika tekanan masalah hari ini, yang kita lihat sekarang, persoalan-persoalan, kehilangan pekerjaan, mau bawa ke rumah sakit nggak punya uang, terbatas, tiba-tiba ada yang mengaku sebagai Mesias, atas nama Mesias, atas nama pendeta, atas nama pemuka agama, ya. Mereka menawarkan mujizat-mujizat, tanda-tanda, artinya solusi. Mereka bisa memberikan solusi kepada kita yang sedang mengalami persoalan yang begitu luar biasa, kompleksitasnya luar biasa.
Nah, di sini saudara kita lihat, apakah kita akan mengikuti, karena akan ada doktrin-doktrin, pengajaran yang palsu ketika kita menerima itu. Kita mengakui mujizat-mujizatnya. Kita mengakui bahwa oh ini solusinya ternyata. Tapi ingat pas ayat 25, Yesus katakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Tuhan katakan, I have told you beforehand. Do not get deceived. Because many false Christs and false prophets will rise up to show signs and wonders. If possible, even to the elect. Kita lihat. Inilah tanda-tanda mujizat yang nanti saudara akan alami. Dan kita bisa hubungkan dengan Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Tadi Pendeta Nofri sudah menguraikan bahwa di situ nanti kita akan melihat apakah ini, karena dikatakan di situ bagaimana penyesatannya, bagaimana tanda-tandanya dalam Wahyu 13, 14, 15. Dan bagaimana ketika kita tidak menyembah patung, binatang patung itu. Tapi saudara, mereka akan masuk dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat kepada kita yang sekarang sedang mengalami persoalan. Kita lihat di sini, hari ini saudara, bahwa vaksinasi kita sudah, kalau kita tidak vaksinasi itu tidak bisa. Itu sudah menjadi keharusan. Kalau tidak, Kak, saudara tidak bisa overseas travel atau yang lainnya. Nah, dari sana akan mungkin nanti kita nggak tahu apakah nanti untuk masuk ke restoran, masuk ke sekolah itu harus ada proof vaccination. Nah, apakah ini akan berlanjut seperti penerapan undang-undang hukum hari Minggu? Kita belajar sama-sama. Kita belajar Alkitab. Apakah atau saudara berpikir, oh no, wait for another tribulation. Oh tunggu, kita tunggu suatu kesukaran yang besar lagi, yang melibatkan semua orang di dunia ini. Kita tunggu lagi, entah berapa tahun lagi. Saudara, kita harus belajar Alkitab. Gunakan waktu saudara untuk mempelajari Alkitab. Melihat waktu yang seperti ini, kejadian-kejadian yang seperti ini. Kita harus melihat Alkitab. Pelajari roh nubuat. Karena itu menjadi kekuatan kita, saudara. Saudara, kita akan melihat, tadi sudah disampaikan, jangan percaya kalau ada yang mengatakan Mesias akan muncul di desert atau the inner rooms. Do not believe. Karena Yesus akan datang as a lightning, comes from the east, and flashes to the west. Dan itulah so also will the coming of the Son of Man be. Kita akan lihat semua. Dan di sini dikatakan segera. Nah, kita lihat segera. Sesudah siksaan pada masa itu, segera sesudah persoalan-persoalan yang tadi sudah kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang. Di situ saudara, kita akan melihat kedatangan Tuhan. Setelah masa-masa kesukaran itu terjadi sampai tadi, kalau kita pelajari mengenai 7 plagues, itu akan terjadi semua. Lalu Yesus akan datang. Saudara, saya akhiri dulu materi ini. Jadi saudara,
Kalau kita pelajari sama-sama. Di ayat berikutnya dikatakan, now learn from the parable of the fig tree. When its branches has already become tender and put forth leaves, you know that the summer is near. Jadi ketika kita belajar dari perumpamaan pohon fig tree itu, kalau kita sudah melihat semua itu, Tuhan bilang, semua itu sudah kalian lihat, artinya waktunya sudah dekat. It is near, at the doors. Sudah di ambang pintu. And this generation will by no means pass away until all these things take place. Jadi semua kita akan melihat sampai semua terjadi. The heavens and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Jadi firman Tuhan itu tidak akan pass away. Ya. Dan dikatakan di ayat berikutnya, but for the day and the hour no one knows. Even the angels of heaven, but my Father only. Jadi hanya Tuhan, Bapa di surga yang mengetahui what the hour and the day. But as of the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man. Jadi sama seperti zaman Nuh, itu akan apa? Terjadi seperti itu. And for a day before flood, people, they were eating and drinking and marrying and given in marriage until the day Noah entered the ark, did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Jadi kita akan sepertinya seperti biasa, ada kawin mengawin sampai hari ini, kawin lewat Zoom juga ada sekarang kan. Seperti biasa, tapi waktunya hanya orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda itu. Jadi dikatakan di sini ada two men, ada dua orang di ladang. One will be taken and one will be left. Satu akan diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada dua women grinding at mill. One will be taken, one will be left. Watch therefore, for you do not know what hour is your Lord coming. Kita nggak tahu, kita tidak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Tetapi kita harus melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Jadi kalau kita lanjutkan sampai ayat 51, siapa hamba yang setia? Hamba yang melakukan segala kehendak tuannya. Tapi hamba yang tidak melakukan kehendak tuannya, dia akan apa? Dia akan sengsara. Ya, he will cry out, gnashing teeth pada saatnya. Jadi saudara, saya akan bagikan satu lagi yang penting untuk kita pahami sebelum saya akhiri. Ini adalah yang terakhir. Dikatakan tadi, he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Jadi saudara lihat, hari ini kita bisa menggunakan Zoom. Saudara bisa menggunakan laptop saudara, saudara bisa menggunakan handphone saudara, tetapi ada saatnya saudara tidak bisa lagi membeli wifi, membayar wifi, membayar kuota untuk kita bisa menggunakan laptop kita, menggunakan gadget kita. Ada waktunya. Jadi perlu kita mulai belajar firman Tuhan.
Karena ada saatnya kita tidak bisa lagi membeli apapun. Karena kita memilih untuk menerima dan menyembah Allah yang benar. Hari ini kita bisa bertemu, tapi ada waktunya. Saya tidak bisa bertemu saudara lagi lewat Zoom. Karena saya tidak bisa membayar wifi. Jadi saudara, inilah doa dan pengharapan kita, bahwa kita harus setia. Selagi masih bisa kita gunakan, masih bisa membeli perangkat-perangkat kita, perangkat digital, menggunakan wifi, bisa membayar, gunakan juga untuk yang tadi, yaitu Matthew 24 verse 12. And this gospel of the kingdom will be preached to all the world as a witness to all nations. And then the end will come. So, kita semua harus berpartisipasi, saudara. Berpartisipasi, waktunya sudah amat sangat dekat. Kalau Tuhan tidak persingkat, no flesh will be saved. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat. Puji syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah dikongsikan kepada setiap satu kita. Semoga